Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Gita dalam layanan bimbingan dan konseling kelas 9 SMP Yayasan Taman. Bu Gita senantiasa berdoa untuk kalian dan keluarga, semoga tetap sehat dan kalian masih semangat walaupun harus belajar dari rumah kalian masing-masing. Sebelum kita memulai layanan BK, alangkah baiknya jika kita senantiasa bersyukur sehingga kita pada pagi hari ini masih bisa melakukan layanan BK walaupun harus secara daring dari rumah kalian masing-masing. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang perencanaan karir. Adapun nanti setelah kita belajar bersama, harapannya adalah yang pertama kalian dapat memahami apa itu karir, yang kedua bisa mengetahui tips memilih karir dan mengetahui trik sebelum memilih SMA dan ataupun SMK. Yang pertama yaitu memahami karir. Karir menurut bahasa Belanda berasal dari kata karier yang artinya yaitu perkembangan dan kemajuan dalam perkembangan seseorang. Sedangkan menurut KBBI, karir adalah perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan, pekerjaan, atau jabatan seseorang. Adapun tips pemilih karir. Yang pertama yaitu kalian harus mengevaluasi kekuatan dan kelemahan diri. Jadi, buat list dulu kelebihan kalian apa, terus kemudian yang menjadi kelemahan diri kalian apa. Yang menjadi kekuatan atau kelebihan itu artinya adalah potensi kalian dan itu bisa kalian arahkan ke karir yang akan kalian pilih. Yang kedua, pilihlah karir yang sesuai dengan gaya hidup kalian. Jika misalkan gaya hidup kalian hedoisme atau maka kalian harus memilih karir yang bisa menghasilkan uang yang banyak. Tapi kalau misalkan gaya hidup kalian sederhana, maka karir apapun bisa kalian pilih. Yang berikutnya yaitu kaji tren karir dari berbagai media informasi. Misalnya seperti pada saat tren kali ini, tren karir yang sedang marak adalah menjadi seorang YouTuber. Maka kalian pun bisa memilih karir yang sama. Kemudian konsultasikan dengan mereka yang berpengalaman dan juga ahli. Jangan lupa ketika kalian sudah menentukan karir yang sudah kalian pilih, maka kalian harus mengkonsultasikan kepada ahlinya, meminta tipsnya bagaimana bisa sukses atau trik-triknya bagaimana kepada orang-orang yang sudah lebih dulu sukses atau yang berpengalaman dan juga ahli di bidangnya. Kemudian konsisten dalam pemilihan karir. Ketika kalian sudah menentukan karir yang akan kalian pilih, kalian harus konsisten. Jadi tidak boleh berubah-ubah. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalian juga tidak boleh takut untuk beralih karir. Ketika ternyata karir yang sudah kalian pilih itu membuat kalian tidak nyaman atau tidak sesuai dengan potensi yang ada di dalam diri kalian. Sumber ini bisa kalian lihat pada agustinustrios.wordpress.com karir tips memilih karir, atau kalian juga bisa memilih pada blog-blog yang lainnya banyak tentang bagaimana cara memilih karir yang baik. Nah, karena kalian masih jenjang SMP, maka karir kalian terbatas setelah kemanakah nanti setelah kalian lulus dari SMP. Maka pilihannya adalah antara SMA ataupun SMK bagi yang akan melanjutkan studi atau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Adapun beberapa trik kalian sebelum memilih SMA ataupun SMK, maka kalian harus bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apa tujuan nanti setelah kalian lulus? Jadi bagi yang ingin melanjutkan ke SMA ataupun SMK, setelah kalian lulus ke jenjang atas, apa yang ingin kalian lakukan? Misal kalian ingin langsung bekerja, ada baiknya kalian memilih jurusan SMK. Tapi kalau misalkan masih ingin melanjutkan ke studi yang lebih tinggi, kalian bisa memilih untuk SMA. Kemudian, apa hal yang paling kalian sukai? Misalnya kalian suka dengan hal-hal yang praktis, yang praktek langsung, maka kalian bisa memilih yang SMK. Tapi kalau misalkan kalian suka dengan ilmu pengetahuan, maka kalian bisa memilih yang SMA. Terus, apa pekerjaan yang Anda impikan? Nah, kalau misalkan pekerjaan yang kalian impikan itu misalnya menjadi teknisi mesin, maka kalian bisa memilih SMK.
Tapi kalau misalkan kalian ingin menjadi seorang dokter misalnya, maka ada baiknya kalian memilih sekolahnya adalah SMA. Kemudian apakah Anda cukup biaya? Bagi kalian yang memiliki finansial yang terbatas, maka kalian bisa memilih SMK karena setelah SMK kalian sudah siap kerja. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan kalian bisa memilih SMA jika memang kalian punya potensi untuk nanti kuliah sambil bekerja. Jadi sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Kemudian apakah potensi yang ada di sekitar Anda? Jadi kalian harus melihat lingkungan sekitar kalian, pekerjaan atau karir apakah yang paling banyak di lingkungan kalian. Nah, itu kalian sesuaikan dengan sekolah yang akan kalian pilih nantinya. Mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang layanan bimbingan dan konseling terkait dengan perencanaan karir pada pagi hari ini. Kita mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang masih kurang jelas. Mohon dimaafkan. Kita berdoa semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.